تكوين خروج لاوي عادة تثنية يشوع قدراء صموئيل أول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبديا يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس ديروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية غلاطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والثانية تيموثاوس الأولى والثانية تيتوس فيليمون عبراني ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا Shalom saudaraku terkasih, apa kabar semuanya? Kembali bersama saya Nomi dalam himpunan kasih Tuhan. Pada malam ini saya mendengar dan melihat bahwa dalam 2 hari ini lagi viral ya tentang karnaval di Brazil yang diadakan oleh warga negara Brazil. Bagaimana mereka mengadakan karnaval itu, mungkin mereka terlihat di situ sukacita, mereka terlihat gembira, senang, bersukaria. Tapi pada dasarnya ya, apa yang mereka perbuat itulah yang akan mereka tuai. Seperti yang kita lihat nih videonya. Cinta Tuhan Yesus betapa indah diriku membawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus
senang merayakan karnaval itu. Berbagai patung yang mereka buat menandakan semua berbentuk setan dan iblis. Mereka tanpa tujuan tertentu, kita tidak tahu ya kenapa bisa terlintas di pikiran mereka buat karnaval yang berjudul dengan karnaval setan. Di situ melambangkan iblis dan menggambarkan tentang kisah Tuhan Yesus yang sebelum disalib. Bagaimana Tuhan Yesus dianiaya, dicambuk, dihajar oleh para ulama Taurat. Jadi mereka ini tanpa tujuan tertentu, menurut saya aneh buat acara yang seperti ini ya. Itu sama saja menyekutukan Tuhan. Itu sama saja membuat hal yang tidak etis, karena berbagai macam alat yang mereka buat dari robot-robot, yang dimana patung Tuhan Yesus mereka buat bisa bergerak dengan cara alat itu. Tapi pada akhirnya ya, seketika Tuhan murka dan memberi mereka hukuman atas apa yang mereka perbuat. Tuhan langsung memberi tanpa menunda-nunda, karena perbuatan mereka tuh tidak layak. Itu sama saja perbuatan yang senonoh di hadapan Tuhan. Setelah sehari selesai karnaval itu, Tuhan langsung berikan banjir, ya, banjir bandang yang setinggi itu. Lalu kemudian Tuhan berikan longsor pada warga di situ. Saudaraku terkasih, memang berita ini sangat marak dan lagi heboh-hebohnya ya, tentang karnaval yang dirayakan oleh mereka. Tapi lagi marak juga bagaimana seketika Tuhan menghukum mereka. Karnaval yang bikin heboh ini sejagat publik dan media sosial, yang mereka pilih temanya dalam karnaval yang mereka gelar ini tidak masuk akal, istilahnya tidak logis lagi ya saudara. Walaupun karnaval itu terbesar ada di Brazil, di Rio de Janeiro, Brazil, cuma ya aneh aja saya mengiranya. Seperti mereka dalam patung-patung itu pemujaan setan yang beriring-iringan replika yang menyerupai iblis. Dan ada juga parade tarian ya yang berkostum forgal. Karnaval itu pun banyak menjadi pusat perhatian ya, menghimpun banyak kecaman juga lantaran mengejek-ejek Tuhan. Banyak juga yang komen ya, para pengguna sosial media banyak mengatakan bahwa kejadian itu suatu yang penuh dosa dan memalukan bagi Tuhan, karena mereka seolah-olah mendedikasikan seluruh parade untuk pemujaan setan. Namun ya, Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam kalau yang seperti itu. Bagaimana dengan zaman-zaman dahulu ya, bahwa Sodom Gomora yang seperti aja Tuhan bisa meluluh lantahkan, apalagi karnaval yang sekecil itu. 2 jam
usai karnaval itu, maka kejadianlah yang seperti kita tahu. Mereka diterjang hujan lebat, badai hebat yang menyebabkan longsor dan banjir bandang di wilayah sekitar Brazil ya. Di sini kita bisa renungkan dari musibah mereka ini bahwa Tuhan tidak suka jika dia diolok-olok dengan mengadakan acara yang seperti itu. Itu sama saja menghina Tuhan Yesus. Saudaraku, bahwa saya ingin mendeskripsikan, mengedukasi kita sekalian agar kita lebih takut akan Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan dan perbuat Tuhan tahu, Tuhan tidak tidur, dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Ada ayat tertulis dalam Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Dapat kita renungkan bahwa jangan sesekali kita mencobai Tuhan, karena Tuhan tidak suka dicobai. Walaupun semasa hidup Tuhan Yesus dia dicobai iblis, tapi dia tetap berpegang teguh pada Allah. Seperti di Lukas 4 ayat 4 sampai 8. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di ayat ini mengenai Tuhan dicobai sama iblis. Iblis mencobai Tuhan bukan berarti iblis ingin membawa atau menjerumuskan Tuhan ya, karena iblis juga tahu Yesus itu adalah Tuhan. Dia hanya mencobai ketaatan imannya saat mengembara di padang gurun kala itu. Namun Tuhan tetap berpegang teguh pada janji Allah. Dia malah menagih iblis untuk menyuruh iblis menyembah Tuhan Allahmu, karena hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, kata Tuhan. Namun banyak hal yang iblis cobai ya, di saat Yesus berpuasa 40 hari lalu dia lapar, kemudian dia dicobai iblis untuk menyuruh mengubah batu menjadi roti. Di sini kita banyak mengambil hal ya, bahwa iman Kristen tidak pernah memahami Alkitab sebagai firman Allah yang turun dari surga, tapi melainkan perkataan Allah sendiri yang kemudian didiktekan kepada seorang nabi untuk ditulis di bumi. Dan iman Kristen tidak pernah memahami bahwa perkataan-perkataan Tuhan tersebut memakai satu bahasa sorga, yang ketika disampaikan kepada seorang nabi harus memakai bahasa sorga tersebut dan tidak bisa diizinkan untuk diubah.
satu titik sekalipun itu tidak ya saudara. Bahwa iman Kristen memahami Alkitab sebagai firman Tuhan hadir dalam sejarah manusia. Karena firman Tuhan itu adalah hasil dialog sendiri, perjumpaan seorang nabi sendiri yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan pencerahan kepada pergumulan kehidupan manusia di bumi. Karena firman Tuhan bersentuhan dengan kehidupan sejarah manusia secara nyata, di mana disampaikan pada umat-umat pilihan Allah dalam bahasa manusia yang menjadi bahasa yang dipakai nabi yang dipilihnya. Terkadang banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dia berpikir, mengapa Alkitab bisa dituliskan dari bahasa Indonesia? Alkitab itu berbagai macam bahasa. Banyak bahasa yang diartikan sesuai dengan daerah masing-masing, supaya orang mudah mengerti dan memahami. Karena firman Tuhan bersentuhan dengan konteks zaman dan budaya maupun pengetahuan yang dipahami manusia, dan di dalamnya manusia dapat memperoleh pencerahan yang bersifat kekal. Itulah sebabnya meskipun firman Tuhan yang didokumentasi dalam Alkitab sudah berusia ribuan tahun, tapi firman Tuhan itu selalu relevan dengan kehidupan bagi setiap pembacanya, bagi setiap kita, selalu melekat dan kekal. Ibarat roti, makanan sehari-hari kita itulah firman Tuhan yang menguatkan kita. Nah, iblis di sini banyak sekali ya, seperti di kisah yang lagi marah sekarang, di mana Tuhan meluluh lantahkan Brazil. Ya, iblis bisa memutarbalikkan lidah seseorang, bisa mengubah pola pikir seseorang. Jadi di saat ketika orang berpikir yang buruk, maka acara itulah yang terjadi gitu. Karena kita tahu iblis suka mencomot sebuah ayat dalam Alkitab dan memakainya untuk mencobai Yesus. Nah, kejadian hal ini memperlihatkan kepada kita sebenarnya iblis pun mengerti dan paham firman Tuhan. Karena sejak dari penciptaan langit dan bumi, dia tahu bahwa Tuhan telah berfirman kepada Adam dan Hawa dengan tujuan agar mereka menjadi taat. Itulah saudaraku ya, maka dari itu hendaklah kita berjaga-jaga sebelum hari penghakiman tiba dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kiranya tetap selalu dalam perlindungan Tuhan, saudara tetap diberi kesehatan dalam pelayanan, tetap maju terus, tetap semangat berapi-api dalam melayani Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam.